Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang pembaharuan pemikiran di India dan Pakistan, di mana pemateri yang akan menyampaikan di video kali ini yang pertama saya sendiri, lalu Ridho Rahmanu, kemudian yang kedua Muhammad Fadlul Jihad, dan yang terakhir yaitu Pina Sopiana. Pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu gerakan Mujahidin oleh Sayyid Ahmad Syahid. Kemudian yang kedua yaitu Sekolah Deoband gagasan Syah Waliullah. Dan yang ketiga Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligarhnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama oleh saya sendiri, yaitu tentang gerakan Mujahidin oleh Sayyid Ahmad Syahid. Jadi Sayyid Ahmad Syahid merupakan pelopor dari gerakan Mujahidin, yang dimana nama panjang beliau adalah Sayyid Ahmad Barelvi Syahid. Ia dilahirkan pada tahun 1786 di Rai Bareli, dekat dengan Lucknow, yang kemudian berguru ilmu agama kepada Shah Abdul Aziz di Delhi, India pada tahun 1806, setelah sebelumnya pernah bergabung sebagai tentara kavaleri yang handal. Ada dua inti pemikiran yang dibawa oleh Sayyid Ahmad Syahid, yakni dalam politik dan akidah. Yang pertama, dalam politik, mereka menginginkan daerah kekuasaan Islam yang telah dikuasai umat Hindu kembali ke tangan umat Islam. Sedangkan dalam akidah, pertama, mereka mengatakan bahwa Allah harus disembah secara langsung tanpa perantara. Kedua, tidak dibenarkan manusia meminta pertolongan kepada manusia dalam masalah ibadah. Ketiga, menolak semua bentuk tradisi bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Gerakan Mujahidin. Gerakan Mujahidin merupakan upaya pembebasan daerah kekuasaan Islam yang jatuh ke tangan Hindu dan Sikh. Gerakan Mujahidin ini bergerak melalui pendekatan militer, sehingga memilih jalan perang dalam membebaskan tanah kekuasaan Islam dari kekuasaan Hindu dan kelompok Sikh sebelumnya. Menurutnya hanya ada dua tanah kekuasaan, yaitu Darul Islam yang dikuasai oleh Islam dan Darul Harb yang merupakan tanah yang dikuasai oleh orang non-Islam. Maka status Darul Harb ini harus dirubah menjadi Darul Islam dengan cara peperangan atau jihad. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Sekolah Deoband dan gagasan Syah Waliullah yang akan disampaikan oleh Fadlul Jihad. Sekolah Deoband gagasan Syekh Waliullah. Syekh Waliullah lahir di Delhi. Ia mendapat pendidikan dari ayahnya yang bernama Syekh Abdurrahim dan juga merupakan seorang ulama sufi yang memiliki madrasah. Setelah mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Waliullah melanjutkan jejak pendidikan sebagai pengajar di madrasah ayahnya. Sekolah Deoband. Sekolah Deoband atau juga disebut dengan Darul Ulum Deoband didirikan pada 30 Mei 1866 oleh Muhammad Qasim Nanautawi dan Rashid Ahmad Gangohi yang sekaligus menjadi pendiri utama sekolah atau madrasah ini. Tujuan Deoband adalah untuk membentuk dan melatih para komunitas muslim dan mukmin yang akan melayani masyarakat mengenai kebutuhan spiritual sehingga kesucian Islam bisa dipertahankan. Orientasi keagamaan Deoband sesuai dengan ahli al-sunnah wal jamaat (para pengikut sunnah dan jamaat) yang mendekatkan terhadap kehidupan berdasarkan praktik dan ajaran Nabi Muhammad. Ia juga mengambil semua tuntunan dan interpretasi dalam masalah agama sesuai dengan Quran dan Sunnah. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Pina Sopiana. 3. Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligarhnya.
Sayyid Ahmad Khan merupakan seorang tokoh besar pembaharuan umat Islam di India. Sayyid Ahmad Khan lahir di kota Delhi pada 6 Zulhijjah 1232 Hijriah. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Pikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan. Pertama, dalam bidang keagamaan. Salah satu yang diperbarui kembali adalah tafsir Al-Quran. Pembaharuan yang dilakukan berusaha menyesuaikan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan perkembangan zaman modern, dengan segala tuntutan-tuntutannya. Kedua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Sayyid Ahmad Khan membentuk panitia peningkatan pendidikan umat Islam. Salah satu tujuan panitia tersebut adalah menyelidiki penyebab umat Islam di India sedikit sekali yang tertarik memasuki sekolah-sekolah pemerintah dan juga membuat beberapa lembaga pendidikan. Ketiga, dalam bidang politik. Dalam bidang politik, beliau berusaha meyakinkan pihak Inggris bahwa umat Islam tidak terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan terhadap Inggris yang berkuasa pada saat itu. Dengan berusaha meyakinkan pihak Inggris, maka ia dengan mudah melekatkan diri dengan penguasa Inggris. Gerakan Aligarh. Gerakan Aligarh adalah gerakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pemikiran Sayyid Ahmad Khan oleh para murid dan pengikutnya. Karakteristik gerakan Aligarh dilihat dari 3 aspek. Pertama, gerakan Aligarh mengadopsi peradaban Eropa. Kedua, gerakan Aligarh menginginkan adanya perbaikan kondisi sosial, terutama sosial minoritas Muslim India. Ketiga, gerakan Aligarh menginginkan adanya perubahan yang bercorak tradisional menuju corak modern. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.